Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang pembagian hadis dhaif atau hadis yang lemah karena sebab-sebab tertentu. Sebab baik itu inqita'ul isnad atau terputusnya sanad dalam hadis tersebut, atau yang kedua karena sebab ta'nun fir rawi atau terdapat celah atau aib dalam diri seorang rawi yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Insyaallah kita akan mempelajari satu persatu arti dan pengertian dari hadis-hadis dhaif yang telah kita sebutkan sebelumnya. Hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya yaitu hadis dhaif bisababi saqtin fil isnad yang ada 6 macamnya, yaitu hadis mu'allaq, munqati', mu'dal, mursal, hadis mudallas dan mursal khafi. Kemudian bagian hadis karena sebab celah atau aib dalam seorang diri rawi yang menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif, itu pun terbagi menjadi 2. Celah atau ta'nun fir rawi min haitsul adalah, atau sebab yang menyebabkan hadis dhaif dilihat dari aib seorang rawi yang sebab atau aib yang dimiliki oleh seorang rawi yang berhubungan dengan adalah atau sifat adalah seorang rawi. Sifat yang perlu atau seyogianya dimiliki oleh seorang rawi, yaitu malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Hal-hal yang harus dan seyogianya dilakukan, hal-hal yang harus dan seyogianya dimiliki oleh seorang muslim yang baik, yaitu mentaati peraturan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pembahasan adalatur ruwah atau adalatur rawi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa syarat-syaratnya yaitu harus orang Islam, kemudian harus balik, akil, kemudian selamat dari hal-hal yang membuat rawi menjadi fasik, dan selamat dari hal-hal yang dapat menghilangkan kewibawaan atau muru'ah seorang muslim yang baik yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Adapun pembagian hadis dhaif disebabkan kedhaifannya terdapat celah dalam diri seorang rawi, maka kita bagi, jika kita jumlahkan seluruhnya, maka jumlahnya adalah 11 hadis. 2 hadis dhaif disebabkan karena celah atau aib dalam seorang rawi dilihat dari segi adalahnya, dan 9 hadis dhaif disebabkan karena celah atau aib dari seorang rawi disebabkan karena kedhabitannya. Berarti sebabnya ada 2. Sebab celah yang berhubungan dengan adalah sifat keagamaan dari diri seorang rawi, dan celah atau aib dari seorang rawi yang hal-hal yang berhubungan dengan kedhabitannya, bukan dari hal yang berhubungan dengan keagamaan, namun kekuatan dan kualitas hafalan seorang rawi, yaitu min haitsu dhabtuhu. Kedhabitannya, baik kedhabitan secara kualitas secara hafalan atau kualitas penjagaan pada kitab atau tulisan-tulisan hadis yang telah dia tulis selama dia melakukan pencarian hadis dalam majelis-majelis hadis atau mudzakarah hadis, selama dia mengumpulkan hadis yang ia punya. Berarti hadis dhaif di bagian ini berbeda dengan hadis dhaif di bagian yang sanadnya hilang. Karena perbedaannya adalah, boleh jadi dalam sebuah hadis yang memiliki sanadnya boleh jadi muttasilul isnad atau bersambung semua. Tidak ada satu rawi pun yang hilang. Artinya hadis ini muttasil. Hadis ini tidak ada satupun rawi yang hilang dalam sanadnya. Namun boleh jadi hadis yang muttasil pun sampai kepada Rasulullah SAW, tidak munqati' pun, atau tidak mu'dhal, atau tidak mu'allaq, atau tidak mursal,
boleh jadi hadis ini tetap menjadi dhaif karena sebab lain, yaitu sebabnya salah seorang rawi satu atau lebih dalam sanad tersebut terdapat celah. Celahnya mungkin dari segi adalah atau dari segi kedhabitan. Contohnya, kalau dalam dalam sebuah sanad ada seorang rawi yang dia ternyata ketika dilihat biografinya atau dilihat kualitas hafalannya, rupanya ketika dilihat dari perkataan ulama terhadapnya, ulama jarh wa ta'dil maksudnya, apa hukum atau apa kualitas rawi ini? Oh, rupanya kualitas rawi ini dhaif. Tentu ketika para ulama jarh wa ta'dil menghukumi seorang rawi dengan kedhaifan, pasti ada alasannya. Alasan dibalik penghukuman atau label yang diberikan oleh para ulama jarh wa ta'dil itu. Contohnya, fulan dhaif karena sebabnya adalah ghairu dhabit. Misalkan seperti itu. Atau fulan dhaif karena sebabnya adalah dia fahishul ghalat atau sering salah dalam menyampaikan hadis yang dia punya ketika diminta oleh orang lain. Atau fulan dhaif karena huwa muttahamun bil kadhibi, tertuduh bahwasanya dia itu tukang bohong, maka hadisnya matruk. Atau fulan dalam sebuah sanad, fulan dihukumi huwa kadzib atau dia pembohong, berarti hadis yang diriwayatkan dengan ada fulan yang dihukumi kadzib ini hukumnya maudhu'. Hadis-hadis tersebut tentu hadis-hadis dhaif yang tidak bisa dinaikkan derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa hadis yang bisa naik atau hadis dhaif yang bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, syaratnya salah satunya adalah kedhaifannya tidak boleh syadid atau tidak boleh terlalu dhaif, terlalu lemah. Sedangkan hadis-hadis yang dhaif disebabkan karena ta'nin fil rawi, baik itu fil adalah atau fil dhabti, merupakan hadis-hadis yang tidak bisa naik derajatnya dan diangkat dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.